Baik teman-teman, kita sampai pada bagian akhir sebuah artikel ilmiah dalam jurnal, yaitu membuat abstrak dan kesimpulan. Banyak dari teman-teman biasanya membuat abstrak ini di awal-awal, padahal seharusnya abstrak itu dibuat di paling akhir karena isi utama dari sebuah abstrak adalah hasil penelitian. Abstrak dan kesimpulan itu berbeda. Abstrak, kesimpulan, dan ringkasan, tiga hal tersebut juga berbeda jauh. Abstrak itu pertama berisi tentang fokus masalahnya. Jadi fokus masalahnya atau permasalahan yang diangkat itu apa dan mengapa masalah itu diangkat. Yang kedua, tujuan dari penulisan artikel. Jadi abstrak yang pertama itu isinya adalah, saya tulis di bawah, abstrak itu isinya fokus masalah, kemudian tujuan, metode, dan hasil. Bagus-bagus lagi biasanya implikasi. Tapi ini nggak ada juga nggak apa-apa. Ini biasanya ada di artikel-artikel yang tujuannya ke Scopus. Jadi abstrak isinya fokus masalah, tujuan, metode, dan hasil. Yang paling banyak dipaparkan, disampaikan adalah hasil. Nih, hasil dan implikasi. Jadi abstrak itu bukan ringkasan dari keseluruhan, tetapi lebih kayak proposal singkat. Kenapa orang harus baca artikel kita? Jadi abstrak itu seperti bagian bagian kecil, bukan bagian kecil apa ya, mini of artikel. Sehingga pembaca akan tahu bahwa artikel kita berisi mengangkat permasalahan X dari fenomena Y dengan tujuan X, kemudian dengan cara A, metode A, mungkin juga bisa disampaikan dengan teori B, dan memberikan hasil penelitian A, B, C, D, E, F, G. Penelitian ini memberikan implikasi itu penelitian ini akan memberikan implikasi misalnya pada kebijakan daerah atau memberikan implikasi pada pembuatan peraturan dan lain sebagainya. Kalau kesimpulan itu isinya hanya jawaban dari rumusan masalah yang diajukan di latar belakang. Misalnya, di latar belakang Anda mengajukan 3 rumusan masalah atau 3 fokus masalah, maka di kesimpulan juga harus ada 3 jawaban dari rumusan masalah tersebut. Anda tidak perlu mengkopas, ini yang paling sering terjadi, kopas latar belakang, kopas metode, kopas teori, kopas hasil dan pembahasan. Tidak perlu. Anda cukup menyampaikan jawaban atau hasil analisis terkait dengan fokus masalah. Kalau jumlahnya 3, maka hasil analisisnya juga harus 3. Setelah abstrak dan kesimpulan adalah daftar pustaka. Kita sudah belajar bagaimana membuat daftar pustaka yang baik dan benar menggunakan aplikasi Mendeley. Jadi teman-teman semua harus menggunakan aplikasi Mendeley supaya tertata dengan baik dan memudahkan mengarrange, menata, mengatur supaya teman-teman tidak mengalami kalau nulis manual kadang salah nama atau mungkin salah format. Kalau dengan satu aplikasi teman-teman satu kali kerja, kemudian datanya tersimpan, ketika mau menulis lagi dengan sumber yang sama, teman-teman tinggal klik-klik, selesai. Begitu akhir dari artikel kita selama 1 semester yang sudah
kita kerjakan. Semoga materi terakhir ini membantu teman-teman untuk menyelesaikan artikel dengan baik dan benar. Terima kasih teman-teman sudah mau belajar bersama-sama dengan saya. Sampai ketemu di lain kesempatan kalau kita ketemu di mata kuliah yang lain. Tetap semangat, tetap sehat, dan bahagia selalu. Sampai jumpa.